Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek tugas akhir semester kami untuk mata kuliah sistem operasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membedah secara mendalam sebuah sistem operasi berbasis keamanan yang sangat powerful, yaitu Parrot OS. Teman-teman, di era digital tahun 2026 ini, isu cybersecurity dan kebocoran data menjadi tantangan yang sangat besar. Oleh karena itu, industri membutuhkan sistem operasi khusus yang tidak hanya berfungsi mengelola hardware, tetapi juga siap digunakan untuk audit keamanan. Disinilah Parrot OS hadir. Parrot OS adalah distribusi Linux berbasis Debian yang dirancang khusus untuk penetration testing, digital forensik, dan penjelajah web secara anonim. Tujuan tugas ini adalah agar kita semua memahami bagaimana konsep inti sistem operasi seperti kernel, memori, dan penjadwalan diterapkan secara nyata pada distro keamanan ini. Sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu konsep dasar dan sejarah. Secara mendasar, Parrot OS menjalankan fungsi sistem operasi pada umumnya, mengelola research komputasi, dan membatasi user dengan hardware. Jika kita melihat sejarah komputasi, sistem operasi awalnya berkembang pesat di lingkungan mainframe untuk menangani data pasif. Namun saat ini, Parrot OS mengimplementasikan konsep tersebut ke arsitektur modern, mulai dari PC desktop, infrastruktur cloud, hingga perangkat embedded atau IoT seperti Raspberry Pi. Parrot OS sendiri pertama kali dirilis pada tahun 2013 oleh Lorenzo Valetra di bawah payung VorenBox Team. Distro ini terus berevolusi dari versi ke versi menggunakan model rolling release berbasis Debian testing. Sekarang kita bedah komponen dalamnya. Parrot OS menggunakan monolithic kernel, yaitu kernel Linux. Artinya semua layanan inti seperti sistem, berkas, driver, dan manajemen memori berjalan langsung di ruang alamat kernel atau kernel space untuk meminimalkan overhead dan memaksimalkan performa eksekusi alat-alat pentest yang berat. Dan sekarang saya akan menunjukkan bagaimana komponen-komponen ini bekerja di dalam sistem Parrot OS. Seperti yang bisa kalian lihat di layar, Parrot OS yang kami gunakan ini menggunakan desktop environment made, yaitu sangat ringan dan responsif. Ketika saya mengetikkan perintah di terminal atau menggerakkan mouse, sistem operasi menangani apa yang disebut dengan interupsi atau interrupt. Kernel Linux membagi interupsi ini menjadi top half untuk merespon hardware dengan cepat, dan bottom half untuk memproses data di latar belakang. Salah satu komponen ini, inti paling unggul di Parrot OS adalah networking dan security-nya. Di sini fitur bawaan bernama unknown source. Ketika kita mengaktifkannya melalui terminal, script ini akan memodifikasi aturan if tables kernel Linux dan mengalihkan seluruh lalu lintas data network kita melewati jaringan Tor. Dari segi keamanan sistem, Parrot OS diperkuat oleh AppArmor. Ini adalah mekanisme mandatory access control yang membatasi hak akses program atau tools siber agar tidak bisa merusak berkas sistem utama jika terjadi kesalahan eksekusi. Terakhir, kami menggunakan Nmap atau Network Mapper. Ini adalah instrumen vital dalam audit keamanan jaringan. Dengan menjalankan perintah Nmap, kita dapat melakukan eksplorasi jaringan secara mendalam, mulai dari mengidentifikasi perangkat yang aktif, mengidentifikasi port yang terbuka, hingga memetakan sistem operasi target. Di dalam Parrot OS, Nmap menjadi alat bantu utama bagi praktisi untuk mengumpulkan informasi awal dalam. Penggunaan Nmap dalam lingkungan sistem operasi Parrot OS memberikan kita visibilitas penuh terhadap celah keamanan. Dengan menjalankan perintah pemindaian, kita mampu mengidentifikasi layanan apa saja yang sedang berjalan di balik sebuah port. Informasi ini krusial bagi seorang auditor keamanan untuk mengevaluasi apakah layanan tersebut memiliki kerentanan yang perlu ditutup atau diperbarui. Inilah
mengapa Nmap tidak hanya dipandang sebagai tools biasa, melainkan sebagai komponen standar dalam toolkit sistem operasi profesional untuk menjaga integritas dan keamanan infrastruktur jaringan secara proaktif. Tuning kernel dan algoritma penjadwalan proses. Sistem operasi Parrot memisahkan operasi menjadi user mode, tempat kita menjalankan aplikasi seperti Wireshark, dan kernel mode untuk instruksi hardware langsung. Ketika aplikasi meminta akses hardware, ia melakukan sistem call. Kita juga bisa melakukan tuning kernel, misalnya dengan mengedit berkas. Kita bisa mengoptimalkan bagaimana virtual memory mengalokasikan ruang swap melalui konfigurasi parameter. Ada 4 algoritma penjadwalan besar dan bagaimana Linux mengadaptasinya. 1. FCFS, proses dilayani sesuai urutan kedatangan. Linux tidak memakai ini untuk menjadwalkan utama demi menghindari convoy effect. 2. SCF, mengeksekusi proses terpendek dahulu. Algoritma ini optimal secara teori namun tidak diimplementasikan langsung karena waktu burst sulit diprediksi. 3. Priority scheduling, penjadwalan berdasarkan prioritas. Kernel Linux mengimplementasikan ini secara nyata melalui nilai nice dari -20 hingga +19, mengatur prioritas proses di user space. 4. Round robin atau RR, setiap proses mendapat jatah waktu atau time quantum. Linux mengadaptasi algoritma ini pada kebijakan RR khusus untuk menangani proses secara real time. Terakhir, kita masuk ke bab 3 mengenai analisis dan evaluasi. Berdasarkan kajian kelompok kami, kelebihan utama Parrot OS adalah sistemnya yang jauh lebih ringan dan konsumsi RAM yang lebih hemat saat idle dibandingkan dengan Kali Linux. Selain itu, fitur privasi unobserved bawaannya sangat membantu para praktisi keamanan. Namun, kekurangannya terletak pada komunitasnya yang belum sebesar Kali Linux. Sehingga, jika pengguna pemula mengalami error, dokumentasi penyelesaian sedikit lebih terbatas. Untuk prospek masa depan, Parrot OS memiliki potensi besar. Pengembangan varian Parrot IoT dan Parrot Cloud membuktikan bahwa sistem operasi ini siap bersaing dalam tren perkembangan teknologi masa depan. Masuk ke bab 4, kesimpulannya adalah Parrot OS berhasil memodifikasi arsitektur kernel Linux dengan sangat baik, menjadikannya sistem operasi yang stabil, aman, dan efisien untuk kebutuhan audit teknologi informasi modern. Saran dari kelompok kami, bagi teman-teman mahasiswa yang ingin mendalami dunia keamanan cyber atau sekedar ingin mempelajari manajemen kernel Linux, Parrot OS adalah laboratorium praktis yang sangat kami rekomendasikan. Sekian presentasi tugas akhir semester dari kelompok kami. Seluruh referensi ilmiah yang kami gunakan bersumber dari dokumentasi resmi Parrot dan buku literatur sistem operasi yang kredibel. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.